Eh, dan sebenarnya pendengar ini adalah apa ya? Dibilang pertemuan tak diduga, tapi kita berencana ya, Bu ya. Iya, iya. Dan ini adalah kenangan-kenangan lama, mungkin akan kita buka nggak di sini kali ya? Iya, siap. Enggak dong, kita nggak akan bernostalgia dulu ya, kita cerita. Nanti. Kita bernostalgia nanti aja setelah ini gitu ya, Bu ya. Oke, daerah mana yang menjadi pendamping Upi nih untuk desa mana? Gini ya Mbak, kita kan sebenarnya pendamping desa itu nama umumnya ya. Oh gitu. Karena gini, pendamping desa dia mempunyai jenjang atau tingkatan. Oh. Misalnya biasa kami sebutannya TAPM. Itu tugasnya pendamping yang bertugas di tingkatan kabupaten, tenaga gitu. ahli pemberdayaan masyarakat. Terus di bawahnya ada jenjang satu lagi kecamatan, tingkat kecamatan, namanya PD, pendamping desa. Oh gitu. Terus di tingkat desanya namanya PLD, pendamping lokal desa. Nah, itu dia saya gitu. yang menjadi PLD, cuman memang secara umum pendamping desa. Orang sering menyebutnya dengan sebutan pendamping desa gitu ya. Kebetulan di Bebesen sebenarnya Mbak, udah banyak desa yang, karena kan kami itu setahun sekali, bisa jadi kan karena kontraknya per setahun sekali, bisa jadi pindah lokasi tugas. Jadi insya Allah mungkin di Bebesen sekitar 10 atau 12 sudah pernah lah desa yang saya dampingi, gitu ya. atau 15. Mungkin untuk sekarang yang khusus yang memang menjadi dampingan saya, ada Tansaril, Penderesaril, Ulunwe, sama Kemili. Karena kalau PLD biasa kami mendampingi 4 desa. Itu yang khusus desa saya Mbak. Malam ini mereka dengar nggak Pi ya? Untuk Insya Allah dengar. Ini teman-teman saya nih lagi standby nih. Gitu. Katanya kami mau dengar suara Kak Upi nih katanya. Gitu. Karena biasa memang di desa atau teman-teman lebih enak manggilnya dengan sebutan Upi lah. Sama seperti kita dengan teman-teman kita. Iya Mbak. Oke. Apa ya yang menarik ketika jumpa dengan warga desa kita itu ya, Pi ya? Sebenarnya banyak sih Mbak Ana. Karena gini, setiap desa itu karakteristiknya beda-beda masyarakatnya. Ada yang memang pingin dekat, begitu kita datang, Kak dari mana Kak? Terus ibu-ibunya juga kalau memang ada perkumpulan, misalnya kebetulan saya ke desa ada kegiatan, misalnya nih entah posyandu atau mungkin mereka lagi musyawarah kecil-kecilan lah, sharing-sharing kan. Ada yang memang coba kayak mana nih Kak Upi, mereka nyamannya panggil kakak, karena kadang kalau ibu-ibu lebih nyaman panggil adik, karena kalau sebutan untuk Bu Upi lebih gimana ya, saya juga kayak berat kali dengannya Mbak, dengan sebutan itu gitu ya. Jadi kalau ada posyandu teman-teman atau Upi juga hadir untuk gini kan, kita lihat jadwalnya, setiap desa kan dia punya tanggal tertentu untuk hari posyandu. Gitu. Misalnya di desa Kemili misalnya setiap tanggal 10. Gitu. Kebetulan misalnya saya kan biasanya kita udah buat jadwal di desa Mbak, setiap Senin sampai Kamis sampai Jumat, misalnya hari Senin kita di mana. Jadi seandainya memang kosong, kebetulan ya nggak apa-apa kita, karena kan kegiatan posyandu kan memakai dana desa juga. Nggak apa-apa, cuman kan nggak terus saya di situ sampai selesai gitu. Palingan nanti sebentar di situ saya ke kantor
desanya, bincang-bincang sama perangkat desa, menanyakan gimana udah masalah dana desa kita. Misalnya oke, misalnya sekarang sudah dana desa sudah masuk nih tahap 2. Tinggal finishing lagi kegiatan mana aja nih yang belum dikerjakan. Oh, ini SPJ-nya udah atau belum gitu. Gitu ya, Iya. kegiatan ini ya, karena kan di benak kita ketika ada pertemuan barulah kita jumpa sama mereka gitu atau Iya, warga gitu iya. ya. Jadi nggak seperti itu ya, Kak Upi ya. Enggak, maksudnya gini, karena kan bisa jadi memang saya diundang khusus. Misalnya nih, desa nih ada musyawarah pembentukan tim, misalnya nih pembentukan tim RKPK. Memang sebelumnya kan mereka istilahnya koordinasi dulu, Bu. Cocok nggak kita buat dalam minggu ini? Cocok nggak hari ini, Bu, jam sekian? Biar karena kan ada banyak pertimbangan biasa. Nanti kalau jam sekian kita lihat dulu jadwal di desa, ada acara nggak di desa, iya kan? Habis itu seandainya kita buat jadwalnya siang, nanti orangnya pada nggak di tempat, atau kita buat pagi, orangnya pada belum pulang, kan bisa jadi. Iya, Kita sesuaikan juga jadwalnya nanti sama kita musyawarahkan. Oh ya Pak, cocoknya biasanya di desa aktifnya biar hadir semua, biar Itu hari ibu-ibunya apa? hadir Kan gitu. hari apa, jam berapa. Oh gini aja Bu, hari Jumat orang ini nggak ke kebun, boleh Pak. Nah gitu. nanti mereka buat undangan khusus. Padahal saya juga nimbrung di dalamnya, tapi dibuatkan undangan juga untuk saya buat pendamping lokal desa, pendamping kecamatan. Ada apa ya? Ada yang harus secara resmi begitu Iya, ya. iya. Karena kan memang kegiatannya kan memang resmi, memang tertulis. Jadi kan dari mulai perencanaannya, mulai misalnya nih musyawarah pembentukan tim tadi, kan dari mulai undangannya, gitu. kan harus disiapkan. Nanti pas sudah hari H, ya kelengkapannya seperti daftar hadir, dokumentasi, kan kita sesuaikan juga sama nanti turapnya ya biasalah. Barulah kita diskusi di kita dalamnya lengkapkan, gitu. iya. Setuju nggak Kak Upi kalau sekarang ini lebih banyak ibu-ibu nih yang bergerak di desa nih? Iya, setuju sekali. Karena gini, memang kalau dulu biasanya berapa tahun ke belakang kan lebih dominan bapak-bapak. Iya kan, Mbak? Nah, kalau sekarang memang alhamdulillahnya ibu-ibunya para perempuan sudah mulai aktif. Setiap kegiatan, malahan di desa dampingan saya kepala dusunnya salah satunya perempuan. Oh gitu. Berarti akan ada dong, dusun bukan satu, malahan 2 dusun perempuan. Oh, ini menarik nih Kak Upi. Iya. Di waktu-waktu yang akan datang saya akan ajak kepala dusun itu iya. tadi ya. Jadi ibu kepala dusun lah bahasanya gitu Iya, Kak Upi, ya. bisa nanti kita undang ya, Mbak. Untuk kita tahu lagi bagaimana Iya. juga berhadapan dengan Ya, sudah warga gitu. mulai aktif. Alhamdulillah perempuan sudah mulai aktif berkegiatan di desa. Maksudnya gitu. tidak ada lagi kalau dulu kan kayak masih kita bilang mungkin masih agak tabu ya, Bu. Maksudnya kayak mana ya perempuan berurusan. Kalau sekarang malahan di Bebesen kita punya satu perempuan reje. Oh, di Takengon juga Ada di gitu ya? Bebesen, di Kecamatan Bebesen ada loh Mbak Ana. Salah satu rejenya sebutnya kepala desa ya kalau iya, secara Kak. nasional. Iya, betul. Salah satunya perempuan. Oh, Atu gitu. Gajah Reje Guru. Makanya kita bilang memang sekarang alhamdulillahnya perempuan itu sudah lebih gimana ya Kak Ana, mereka iya, tetap iya. Ini ya dengan tetap ikut gitu ya kan Kak Upi ya, walaupun lebih aktif berpartisipasi sekarang. oh gitu lebih Iya. dominan sekarang Iya, kebijakan iya. tapi kebijakan tetap ini kan
tetap harus kita ambil sama-sama kan kalau. Iya, kan berdasarkan musyawarah. Oh gitu. Aku jadi tertarik dengan 3 para perempuan ini tadi. Iya, nih. iya. Nanti bisa kita undang loh, Mbak. Mudah-mudahan. Iya. Tapi tetap didampingi nanti ya. Siap. Mudah-mudahan. Siap. Apa yang menyenangkan ketika sudah turun ke desa ini? Oh, banyak. Kita punya banyak saudara, Mbak. Jadinya karena udah sering memang udah kayak saudara. Karena gini, Mbak, di desa kalau alhamdulillahnya gimana ya, mereka welcome pas kita datang, sambutannya membuat kita nyaman. Seperti Jadi keluarga sendiri abis itu sepertinya. kan cara manggilnya pun enggak lagi ibu. Mungkin pertama mungkin adaptasi ya masih Bu Suryani. Tapi lama-lama lebih nyaman Manggil tadi itu. Pi, sini dulu, ini kayak mana kita nih? Ini kita belum nih. Ini apa yang kurang? Coba Iya, periksa. iya, Ini betul, kemana betul. lagi? Nah, kan lebih nyaman. Terus Benar. yang mungkin umurnya di bawah saya juga lebih nyaman panggil kakak. Oh gitu. Kak Upi, gitu. Kak Upi di mana Kak Upi? Bisa kedatang ke desa kami? Oh gitu. Ya. Oke. Ini tadinya apa ya? Ada yang datang nemeni Kak Upi nih untuk malam hari ini. Iya. Tapi saya nggak menyapa ya Kak Upi ya, karena kan Iya. kebetulan untuk malam ini Kak Upi yang ini. Iya. Ini ada Seheboh itukah malam ini ketika saya mengajak Kak Upi untuk bincang-bincang malam ini? Alhamdulillah heboh kayaknya, Mbak. Soalnya sekecamatan Bebesen gitu loh, gitu. Mbak. Oke. Ini teman-teman udah pada nunggu nih, Kak Upi sapa-sapa kami ya. Oh, gitu. Ini di kami nih ada bintang nih di Bebesen, Oh, namanya gitu. Bu Susi. Oh, gitu. Terus ada senior kami nih, Kak Armi, ada adik juga sok kalem namanya Pian. Oh, gitu. Ada ini yang sekarang mendampingi saya namanya Pak Is. Selamat malam untuk mereka-mereka semuanya gitu Ada ya. Pak Asri nih, ada Pak Asri pasti lagi standby juga nih Standby dengerin. Seakrab apa Anda dengan tim yang tadi sudah disebutkan Alhamdulillah satu kami persatu? ya akrab. Maksudnya mungkin kalau mungkin ada pertanyaan dari desa yang mungkin tidak bisa saya cover, mungkin agak-agak sulit saya jawab. Tinggal konfirmasi ke mereka ini, Kak ini kayak mana nih, orang ini nanya ini lebih cepat, maksudnya gitu. kan ini nih. Gitu ya. Belum lagi kami kan ada pendamping kecamatan nih, ada 3 orang kami, ada Pak Saipan, ada Bu Santi, ada Bu Nini, gitu. lupa tadi saya sapa. Oke. Kalau sudah satu tim seperti ini, saya ngebayanginnya kegiatan-kegiatan yang tadinya ngerasa berat, karena kan warga desa barangkali banyak yang pingin ini, Pingin itu. Iya. gitu ya. Tapi dengan satu tim seperti ini, saya kira Insya Allah semua bisa, Pekerjaan-pekerjaan ya. ini ya. Semua pasti ada solusi, pasti ada jalan. apa sih yang diinginkan warga kita nih, Kak Upi? Mereka sebenarnya kebanyakan menginginkan dana desa nih tepat sasaran. Oh gitu. Maksudnya gini loh Mbak Ana. Maksudnya kan selama ini mungkin, Iya, tapi kita iya. nggak tahu ke belakang kan banyak yang kurang transparan. Langkah ini kali ini mereka aktif lah di desa, kayak ibu-ibunya. Ayo kita lihat, ayo kita pun masuk ke dalam itu. Oh, gitu. Gimana sih kegiatannya? Jadi kan Iya. mungkin bisa jadi kalau orang melihat, oh gitu ya, oh itu kan gitu, itu kan berarti kayak gini. Oh, gitu tapi ya. ternyata setelah mereka masuk, oh gini toh, baru lah Mbak. Jadi ya, kalau bahasa umum kali ya, atau bahasa kita yang di kantoran itu ingin melihat pembukuannya seperti apa. Iya, maksudnya itu kan sebenarnya kan intinya, cuman kan Iya. mereka nggak mungkin bilang, cuman kan ya udah yuk kita masuk biar lihat kayak mana sebenarnya prosesnya. Oh, iya. Makanya alhamdulillahnya sekarang mereka para ibu-ibu lebih partisipatif lah Mbak. Maksudnya dalam kegiatan pengelolaan dana desa. Kalau komunikasi dengan pihak kecamatan seperti apa intens? Gini kan kami biasanya nih kalau mereka kan
tugasnya di kecamatan. Jadi kita Bebesen ada 28 desa. Jadi kan mereka yang pendamping kecamatannya kan ini 3 orang nih kami kok di Bebesen ya Mbak. Jadi kan 28 desa itu mereka yang bertiga yang yang gitu. backup istilahnya. Terus yang 28 itu kami dipecah-pecah lagi. Ini misalnya UPI dapat 4 desa nih. Terus teman-teman yang lain juga dapat nih 4 desa kan. Jadi kan kebetulan kami di Bebesen PLD-nya kurang 1 orang. Jadi kan desa yang ada pendamping lokal desanya mungkin sekitar 24 desa ya. Ya 24. Kan kita 28. Iya. Nanti kalau dari desanya ada apa-apa dia ke PLD dulu melapornya. Seandainya selesai di PLD, ya udah kita nggak mesti harus ke atas koordinasinya lagi gitu ya. kita memang secara berkala kan orang tingkat pendamping tingkat kecamatan kan selalu informasi itu kan secara berkala memang tetap kami berikan. Setiap minggu kami ada laporan ini. Per hari Kamis misalnya kami ada laporan pemanfaatan dana desa, kan harus dilaporkan setiap minggu kan. Betul. Jadi kalau ada hal-hal yang memang urgen atau mungkin di desa kan nggak semua mulus-mulus loh Mbak Ana. Ada aja bisa jadi kan. Jadi seandainya nggak bisa saya koper ya saya naikkan, saya koordinasikan ke pendamping kecamatan. Itu yang menjadi suka duka. Iya kan nanti di kecamatan ternyata nggak terselesaikan juga nih. Jadi mereka koordinasinya ke tingkat kabupaten. Melihat warga kita yang sudah berkembang dengan adanya tangan-tangan Anda yang turun lah istilahnya atau ada di tengah-tengah mereka ya. Apa ya yang terbersit dengan mereka sudah maju, sudah berkembang, simpan pinjam perempuan yang selalu menjadi menjadi perbincangan di mana-mana. Memang kalau simpan pinjam perempuan kalau di Bebesen kalau dari dana desa bukan belum ada Mbak. Kemarin kan kita dari dana desa kan kita ada lembaga nih BUMK, Badan Usaha Milik Kampung. Ya, mungkin beberapa tahun kemarin memang kan dana desa banyak memberikan modal untuk BUMK. Salah satunya dipakai untuk simpan pinjam. Oh gitu. Jadi turunannya itu ya. Itu sebenarnya simpan pinjam waktu sebelum Covid mungkin sekitar tahun 2019 mungkin. Jadi di desa rata-rata memang khusus Kecamatan Bebesen ya, banyak simpan pinjam. Setiap desa ada simpan pinjam. Terus kemarin kendala pas Covid, Mbak. Covid kan agak-agak kita nggak bisa aktivitas kita juga nggak bisa berinteraksi dekat. kurang jalan. Habis itu mungkin tahun ini enggak, kalau khusus di desa dampingan saya Mbak, kayaknya memang simpan pinjam di nonaktifkan dulu, diganti dengan kegiatan lain. Gitu ya. Tapi mereka berharap ini kan, karena kan berharapnya dengan ibu-ibu adanya ini kan perekonomian sepertinya berjalan. Berharapnya kan mereka ada bantuan simpan pinjam dari dana desa supaya mereka mungkin tidak mengambil dari tempat lain Jadi itu ada keuntungan tersendiri dengan adanya simpan pinjam perempuan tadi itu Jadi kelompok-kelompok ini sampai hari ini ada yang sudah mandiri. Ada yang membuat khusus barangkali di antara kelompok-kelompok yang lain. Entah itu barangkali kalau di Tapanuli ini kan ada makanan-makanan khas barangkali yang mereka ini kan. Terus kalau di kopi barangkali atau apa. Istilahnya produk unggulan unggulan desa bisa kita bilang. Memang sebenarnya kalau di BUMK yang kalau memang bisa dikembangkan, maksudnya kalau ada memang kapasitas mungkin lebih ke pribadi pengurusnya ya kita bilang, kalau memang dia
aktif, dia mau mungkin sebenarnya bisa, tapi memang kalau Mbak Ana nanya nih, kalau di desa dampingan saya memang terus terang BUMK-nya sekarang lagi, kalau masalah simpan pinjam memang lagi dinonaktifkan. Iya, iya, Mungkin hanya beberapa, tapi di desa teman-teman lain saya kurang tahu juga loh Mbak. Di saya salah satunya BUMK-nya yang aktif ya ini bukan simpan pinjam sih, lebih ke kegiatan unit Arung Jeram salah satunya Oh, di gitu. Tansari ya. Betul. Terus betul, betul, betul. itu terus belum lagi kan kalau tapi memang masih berjalan, ada di desa simpan pinjam tapi bukan khusus perempuan. Maksudnya Secara umum lah, secara umum lah global masyarakat gitu ya. setempat kan, mungkin memang dia dinonaktifkan, tapi kalau proses mungkin pembayarannya ya masih berjalan. Masih ini ya, tapi masih. tapi untuk tahun ini kayaknya ditutup dulu. Tapi ada juga di desa Penderesaril memang BUMK yang simpan pinjam tetap jalan. Masih tetap ini ini. Penderesaril nih, ini semoga Bapak pengurus BUMK-nya dengar nih, karena memang aktif kegiatan simpan pinjamnya memang masih berjalan. Alhamdulillah tidak ada kendala, itu Penderesaril nih. Kak Upi walaupun sudah bertahun-tahun mendampingi para masyarakat gitu ya, masih ada yang harus kita pelajari nggak, adaptasi nggak dari kegiatan, atau istilahnya ada apa ya, pertemuan di luar daerah, harus sekolah lagi sebagai masih gini karena kan dia regulasi itu bisa berubah-ubah loh Mbak. Jadi itu yang membuat Anda harus kami ini sebenarnya salah satu dukanya nih, karena tadi Mbak nanya juga nih, sukanya salah satunya kan kita punya banyak kenalan, punya banyak saudara, kita bilang kan banyak teman. Salah satu dukanya ini, maksudnya kami pinginnya kan biasanya nih setiap tahun tuh kami ada peningkatan kapasitas pendamping. Jadi kan di situ kami ya dilatih kayak pelatihan memang, karena kan regulasi baru, karena kan dia iyalah, berubah-ubah, bener peraturannya juga berubah kan. Disitulah kami. Terus ini yang dukanya, ini udah berapa tahun kami kayaknya nggak pernah lagi peningkatan kapasitas nih Mbak Ana. Jadi pingin nih karena Mbak Ana nanya. Iya benar. Ya jadi seperti itu ya. Biasanya memang ada peningkatan kapasitas di situ kita memang di upgrade lah, maksudnya di update lah istilah secara digitalnya kita bilang. Secara global sekarang bahasanya. Antar desa dengan desa lain atau kecamatan dengan kecamatan lain saling berkomunikasi nggak? Oh saling. Nanti mungkin setiap sebulan entah 2 kali itu pendamping kecamatan ada namanya rakor sama orang TAPM sama kabupaten. Kan nanti mungkin hasilnya ya di tingkat desa, di kecamatannya. Ataupun mungkin ini yang ke depan nih ada kegiatan namanya pendataan IDM, Indeks Desa Membangun. Ini kan kami belum ini baru tadi hari ini baru sosialisasinya secara Zoom. Jadi nanti mungkin kan selapis kami rapat lah kita bilang sesama koordinasi supaya seragam lah kita kegiatannya di desa. Kak Upi, dari pertemuan-pertemuan yang tadi kita sudah sebutkan, yang sudah kita sampaikan, ini berkaitan dengan musrembang nggak, Kak Upi? Iya, karena kan tugas pokok pendamping tuh ini secara intinya ya, kita bilang mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Jadi musrembang itu kan masuk ke tahapan perencanaan. Betul, betul. Setelah pembentukan tim, setelah pembentukan tim RKPK,
setelah timnya rapat berkali-kali nyusun kegiatan untuk tahun depan nih ceritanya nih Mbak 2027. Iya. Karena kan nanti udah dibentuk tim, mungkin mereka musyawarah, Betul. melihat melihat mensinkronkan dengan RPJM isinya apa aja yang ke depan yang boleh kita rencanakan sesuai RPJM. Betul. Setelah hasilnya dapat poin-poinnya, itulah menjadi dasar musrembang. Oke. Itulah nanti yang menjadi untuk APBK ke depannya. Berarti ada kaitan dari Udah pasti. Kalau bahasa orang lagi kita selalu menggunakan bahasanya orang-orang sekarang ya Kak Upi ya. Dari akar rumput, dari grassroots gitu barulah kita ambil kebijakan ke atas gitu ya Kak Upi ya. Kita masih cerita tentang suka duka nih, walaupun saya ingin tahu sekarang bagaimana sih perkembangan desa-desa yang ada di Aceh Tengah, walaupun Kak Upi ada di Bebesen Sekilas gitu ya. ya. Mungkin kayaknya alhamdulillah sekarang lebih mandiri. Mungkin pertama-pertama kami jadi pendamping, mungkin desanya ada beberapa yang ini pun harus misalnya ya Mbak, misalnya ini ya semua harus didampingin, pengajuan ke kantor camat harus diantar nih, ke DPMK harus kita antar, harus didampingin lagi. Kalau sekarang ini yang khususnya di desa saya alhamdulillah sudah mandiri, maksudnya gini, tinggal yang memang yang mungkin mereka harus lapor ya lapor, gitu, tapi ya kan? kalau memang bisa sendiri paling sebelumnya ya udah besok kalian terus ya ini ke kantor camat terus siap Kak. Kami nanti nggak kabarin kakak lagi ya, kami kesana terus ya. Iya, kesana terus gitu. Jadi seperti itu sudah mandiri, sudah komunikasinya. lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan juga ya seperti itu Mbak, mungkin lebih baik lagi, lebih mandiri lagi ya maksudnya kan. Ada istilahnya ada campur tangan dari pihak-pihak pendamping nggak ya, makanya tadinya jadinya ada 3 perempuan hebat di ini tadi di beberapa tempat yang disebutkan sama. Sebenarnya gini, pasti mereka kan pertama pasti dari penasaran juga loh Mbak. Apa sih desa tuh sebenarnya? Kenapa sih harus bapak-bapak aja? Ayo kita pun yuk. Emangnya nggak bisa ya kalau kita perempuan jadi kepala desa? Akhirnya mungkin mereka mencoba ternyata ya memang bisa, memang nggak masalah gitu. Apalagi mungkin mereka mampu ya silahkan. Nih betul, desa saya nih Penderesaril nih ada 2 dusun perempuan. Reje satu. Bu Reje. Oke. Sebelum saya ini kan, karena kan mungkin mereka juga bercerita ke Kaupi suka duka mereka juga karena kan kebetulan perempuan gitu ya. Tapi saya sedikit ini, ada ketika terjadi bencana alam setahun yang lalu beberapa bulan yang lalu ya, di akhir 2025 gitu. Iya. Sarana prasarana kita banyak yang rusak gitu ya Kaupi ya. Iya. Kalau di desa lain mungkin di kecamatan kayak kecamatan Linge mungkin ya jauh-jauh ya. Mungkin terus terang banyak. Di Bebesen ada dibilang banyak enggak banyak. Cuman ada tapi kayaknya memang enggak lah terus separah kecamatan lain, Mbak. Cuman terus terang kali ini memang bencana luar biasa Mbak, kita bilang kan. Banyak yang memang jalan itu, memang sarana prasarana tadi itu yang apalagi hilang, biasa gitu ya. kita kan buat jalan itu dari dana desa kayak rabat beton. Cuman karena kebencanaan ya ya gimana Mbak, udah memang hancur kan. Ada komunikasi barangkali dengan teman-teman kita yang tadinya ada di Kecamatan Linge seperti yang tadi Kak Upi katakan, itu yang daerah yang memang bagi kita itu parah ya? memang mereka ada cerita nggak Kak Upi, para pendampingnya nih? Ada sih sekilas, maksudnya ya kami jangankan untuk kami kerja aja kami nggak tahu mau kemana, kantornya memang nggak ada lagi.
Kalau kita di Bebesen ya memang kita masih ada, alhamdulillahnya Iya. masih berdiri tegap Betul, kantor betul. rejo. Mana di dekat kota lagi gitu iya ya. kan. Tapi kalau kawan-kawan yang lain, kayak mana kami ke sana? Belum yang di Bintang. Kayak mana kami pergi ke Bintang? Betul. Memang nggak bisa aksesnya sama sekali, nggak bisa jalan. Terus misalnya yang di Linge, memang mereka tinggal di Linge ya. Iya, iya. Kemana kami kerja kantor desa nggak tahu lagi letaknya di mana. Kemana kami mau? Tapi mudah-mudahan tidak akan menghambat lah. Iya, untuk, tapi kan ini ya. secara laporan kan memang Harus tertunda wajib, gitu iya, ya. iya. Tapi kan ya dilaporkan apa adanya. Kak Upi, apa ya? Tadi kita masih tetap di suka duka. Anda kan seorang perempuan dan seorang ibu gitu ya. Iya. Kadang-kadang malam-malam harus ninggalin keluarga nih karena ada pertemuan. Ada barangkali. pertemuan, iya. Itu bagaimana membagi waktunya? Nih? Ada memang, tapi Nggak terlalu ini kali ya. cuman di desa saya kalau dulu pernah Mbak, acaranya lebih sering kalau musyawarah itu malam. Kenapa malam? Karena katanya kalau malam semua hadir. Kalau kita pagi ataupun siang itu mungkin target yang hadir 100%, paling yang hadir cuman 40%, 30%. Karena daerah kita ini mungkin kan jadwalnya banyak yang ya ke kebun ada ya. yang ke kebun. Habis itu kalau memang yang aktif pun mungkin bekerja ya. Mungkin entah dia di karyawan swasta apa ini kan. Jadi kan kalau malam biasanya habis maghrib itu udah pasti ngumpul semua. Itu ada tuh di Bebesen, tapi masih ada yang musyawarah malam. Kalau dulu desa dampingan saya Empu Talu lebih sering malam. Ya, tapi aman kalau, ya, tapi aman. aman ya bagi Jadi kalau perempuan ibu-ibu gitu pun, ya. kalau memang jelas ini kayak saya aja nih Mbak. Kalau Hari kena, ini aja malam alhamdulillah, gitu kan. alhamdulillah. Terutama suami yang mendukung. Betul, Nah, betul. Itu apalagi yang penting. urusan kerja. Iya, itu yang ya. penting. Ya, jadi nggak masalah. Nggak Apalagi masalah, urusan memang tupoksi. Oke. Tupoksi kita ya mendampingi biarpun malam ya Tetap harus jalan gitu ya. Lain cerita mungkin Tapi kita ada tim. ada seandainya nih lain cerita kayak Upi bilang tadi ya, Mbak Ana. Misalnya nih undangannya malam jam 8. Kita nggak minta tiba-tiba memang kurang sehat apa Iya, kan? iya, Kan betul. kita ada jenjang nih. Tinggal koordinasi aja ke pendamping kecamatan. Nanti mereka yang hadir, yang hadir gantikan. gitu. Apalagi bapak biasanya bapak standby nih. Kalau Oke. mau malam mau ngapa kan? Apa yang ingin waktu kita cepat sekali berlalu. Kita sedang pingin ngobrol panjang ini gitu ya. udah mau berakhir selesai. ya Mbak. Ada sesuatu yang mau disampaikan atau ada yang kalau kesimpulan kali terlalu berat bahasa Iya, kesimpulannya. kesimpulan berat mungkin. Tapi apa Mungkin yang disampaikan mungkin semoga desa-desa terutama khususnya nih Kecamatan Bebesen pemerintah desanya lebih mandiri lagi. Maksudnya lebihlah tolonglah di mungkin perangkat desanya mungkin banyak yang baru pun tolong disaring yang benar-benar yang memang aktif, yang memang benar-benar mau bekerja di desa kan untuk memajukan desanya gitu. supaya ya lebih maju lagi Mbak. Maksudnya mudah-mudahan supaya kan kita di luar bangga juga dengarnya desa dampingan Sipolan memenangkan penghargaan ini. Pengajuan tercepat kan bangga Bangga saya saya sih. gitu ya. Siapa pendampingnya tuh? Ada Bu Upi gitu ya. Kan bangga. Oke. Kalau kita tadi bercerita di awal, kenapa enggak kita bernostalgia gitu ya? Iya, Jadi iya. saya sampaikan ke pendengar, kebetulan Kak Upi ini teman saya. Iya. Jadi malam hari Kak ini kartu deh. saya juga tiba-tiba Upi aja nih yang jadi narasumber kita dengan judul ini kita buat gitu ya. Tapi dengan adanya mengeksplor tadinya apa yang disampaikan Upi, ada beberapa ide yang akan tercetus, tapi mudah-mudahan nanti akan kita bisa ini kan ya. Lebih para perempuan pemimpin desa-desa tadi gitu ya. Kak Iya Upi, Mbak, ya. iya Mbak. Oke. Nanti bisa Kita komunikasikan lagi gitu iya, ya. Mbak. Oke, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, seperti yang tadi disampaikan, Kak Upi aja kaget. Oh, sudah selesai ya? Maunya cerita Maunya tambah lagi nih Mbak.
Tapi kita selesai. Ini adalah motivasi untuk kita semua, ya. Bayangan saya tadinya ketika di awal kita cerita, oh Kak Opi mendampingi teman-teman, ya udah dampingi, datang ke desa aja gitu kan. Ternyata banyak kegiatan yang harus. Iya, iya, karena kan di desa nggak seperti yang kita ternyata kita lihat dari luar, oh itu udah aman tuh. Ternyata masuk ke dalamnya ternyata belum. Masih harus ternyata tetap, banyak, iya. masih tetap harus ada yang mendampingi iya, gitu ya. Iya, Terima memang kasih harus. Kak Upi Oke. yang sudah hadir di RRI Itakengon, dan pendengar, beliau adalah pendamping desa Kecamatan Bebesen. Mudah-mudahan tadi memang teman-teman yang ada di Kecamatan Bebesen, tidak hanya di Kecamatan Bebesen, kecamatan yang lain pun Iya, pada kesempatan iya, nanti saya coba ajak untuk 14 kecamatan loh Mbak di 14. Aceh Tengah. Lebih-lebih teman-teman kita tadi yang jauh ya. Iya, yang iya. Ada beberapa sarana prasarana memang hilang karena akibat bencana alam akhir tahun yang lalu. Gitu Iya, ya. iya Mbak. Atas waktu dan pengalaman-pengalaman yang disampaikan ke kita semuanya, saya ucapkan terima kasih untuk bincang kita malam hari ini. Mudah-mudahan sukses terus untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Salam untuk kesemuanya dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian bincang kita yang singkat ini bersama Ibu Suryani SE. Beliau adalah pendamping desa Kecamatan Bebesen yang kami atau teman-teman tadinya juga disampaikannya yang di desa sering memanggilnya dengan sebutan KUP. Gitu ya. Baik pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk ruang komunitas untuk malam hari ini akan bisa berlanjut berkesinambungan di waktu yang kemudian. Kita cukupkan dan kita akan beralih untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.